ورسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم في هذا المجلس خصوصا جميع مؤلفي كتبنا المخلصين ومشايخنا في جميع مكان وصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Sampai 23 yaitu fi fadilati taubati, pada menjelaskan keutamaan taubat. Alhamdulillah kita hadir di bab yang memang sesuai dengan kebutuhan kita menjelang Ramadan pertama. Yang kedua, jujur hari ini, saat ini tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang senantiasa taubat. Kenapa? Ya situasinya seperti kita menyolatkan jenazah tadi. Begitu mudahnya Allah memanggil manusia sekarang. Rontok setiap hari itu nggak main-main, jumlahnya apa? Ratusan setiap hari. Alhamdulillah kita hadir di majelis ini, termasuk dalam kajian yang memang kita anggap sangat perlu. Nah, apa ini? Kali ini bahasannya fi fadilati taubah. Sebagai penyemangat saja ya, bahwa anak muda yang bertaubat itu jauh lebih baik, jelas ya, jauh lebih mengagumkan ketimbang orang tua yang musirrun lil dzunub, yang masih istiqomah berbuat dosa. Lah ada anak muda tapi dia bertaubat, di sisi lain ada orang yang sudah tua masih istiqomah berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kata Nabi, hati-hati dengan usia Anda kalau sudah menyampai 40. Ini saya rasa yang hadir di atas 40 semua ya. Ada yang di bawah 40 ada. Hati-hati dengan usia 40 itu. Kata Nabi, usia itu kalau cara ente ke kiri terus tuh ya. Kalau cara ke kanan, dia ke kanan tuh, kata Nabi. Saya baca dulu ini di dalam ini at-taubatu. Ketika kita disuruh taubat kan kita tanya, taubat itu apa Ustaz? Taubat itu kan karena memang dari kata taba itu artinya apa? Kembali. Berarti itu kita kembali dari mana Ustaz? Saya kembali dari pasar, apa taubat namanya? Bukan. Taubat itu kembali dari tempat yang gak enak menjadi tempat yang enak. Bahwa maksiat itu bukan ranah kita. Kita itu bukan orang yang gemar dengan maksiat, tapi ketika kita terjerumus di tempat maksiat, segera balik, segera kembali. Nah, itulah maknanya taubat. Maka itu kalau ada orang taubat tapi dia balik lagi, itu taubat apa namanya? Katanya taubat tapi apa? Ini kita tersinggung dengan apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertaubatan dengan lisan adalah pertaubatan orang dusta. Itu nggak enak banget Imam apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertaubatan, kita taubat ya, tapi hanya dengan lisan. Astagfirullah. Itu pertaubatan orang apa? Yang suka berdusta. Karena itu taubat itu bukan dalam bentuk lisan, dia harus ada aksi. Nah itu ke situ, terus malamnya apa? Astagfirullah, sampai nangis-nangis. Besok ke situ lagi. Lah itu namanya itu taubat apa? Pendusta itu.
At-taubatu ini kalau di dalam ya. Adapun definisi taubat yaitu hiyar rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Kita itu aslinya orang putih, Pak. Bapak itu sebesar apapun dosa, dulunya waktu lahir nggak punya dosa. Kalau sekarang punya dosa, buruan balik. Buruan balik. Jangan sampai apa? Kita wafat naudzubillah saat belum balik, naudzubillah. Nah, ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i, itu definisinya. Kembali meninggalkan sesuatu yang dicela oleh agama. Apa saja yang menurut pandangan agama itu tercela, tinggalkan, itu namanya taubat. Baik berupa ucapan sesuatu yang apa? Tercela, apalagi perbuatan. Taubat saya Ustaz, tidak akan berdusta lagi. Itu namanya taubat. Besok bohong lagi. Lah. Belum rujuk namanya. Belum rujuk, belum kembali. Yang kedua, yang paling penting sesungguhnya ketika orang itu sudah masuk taubat, meninggalkan perkara yang dibenci, menyongsong perkara yang terpuji. Apa gantinya dari berkata dusta? Ya terus berlatihlah berkata jujur walaupun pahit. Minimal saat ini kalau kita apa? Berdusta, saat itu juga kita istighfar. Astagfirullah, saya barusan berdusta. Ngomong aja di depan orang yang kita bohongin, berani nggak Pak? Kita habis bohong, astagfirullah, saya barusan bohongin ente, berani nggak itu? Ya harus berani begitu, itu namanya taubat itu. Ya Allah, hadisnya satu saja. Wa qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu, adapun orang yang bertaubat, minadz-dzambi, dari dosa, yaitu kaman, seperti orang la dzamba, yang tidak ada dosa, yaitu maujud lahu, baginya siman. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Cerita-ceritanya luar biasa itu ya. Dulu ada kejadian orang membunuh sampai 100 nyawa kan. Bagaimana membunuh 100 nyawa itu, Masya Allah dosanya itu kalau mau ngitung ya. Tapi ketika dia apa? Taib, sudah taubat, kembali, menyesal, tidak apa? Mengulangi lagi itu pembunuhan, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu. Cara kita nih yang nggak pernah membunuh, enak amat itu orang ya. Habis membunuh 100 nyawa, kemudian dia taubat, langsung dosanya dia apa? Amnesti oleh Allah, enak banget. Lah kita yang nggak pernah membunuh, bagaimana dosa kita? Cara kita. Rupanya apa? Bahwa dia membunuh 100 nyawa, kemudian dia bertaubat, setelah itu tidak diulang lagi, itu baru benar. Kita memang nggak membunuh orang, nggak pernah ada dosa-dosa, kita ada dosa kecil, tapi kita ulang-ulang, itu yang jadi masalah. Mendingan dia, apa cara mendingan? Berbuat terus dia taubat menyesal, ketimbang berbuat diulang lagi. Itu. Kalau kita belum taubat namanya, kalau masih apa? Diulang-ulang. Ya Allah, wal mustaghfiru, adapun orang yang beristighfar minadz-dzambi, ini tersinggung nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bahkan setelah sholat sampai 100 astagfirullah. Itu namanya wal mustaghfir. Orang yang beristighfar minadz-dzambi dari apa? Dari dosa. Wahwa, padahal adapun siapa mustaghfir, yaitu muqimun, orang yang menetapi alaihi, atasnya, dzambun, yaitu kal mustahzi'i, seperti orang yang menghina atau meremehkan birabbihi, dengan Tuhannya si mustaghfir. Malam ini kita istighfar sampai nangis-nangis, besok kita ulangi lagi itu perbuatan apa? Perbuatan itu sama saja kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya nih luar biasa ini. Diiling-iling ya. Wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i lahu. Orang yang beristighfar atas segala dosa, kemudian dia ulang lagi perbuatan dosa itu seperti meremehkan Tuhannya. Mantap deh ya. Berarti kalau begitu habis berbuat jahat jangan istighfar aja, bisa kita simpen ya, jangan begitu. Ngerinya itu perbuatan dosa belum apa? Belum sempat kita istighfarkan. Mana yang lebih baik? Orang berbuat dosa nggak mau istighfar karena dia takut apa? Mengulang lagi. Atau orang berbuat dosa dia istighfar terus mengulang lagi, mana yang lebih baik?
Saya ulang. Mana yang lebih baik? Orang berbuat dosa nggak mau istighfar karena dia berkeyakinan ntar kalau saya istighfar apa? Ngulang lagi, akhirnya dia nggak mau istighfar tuh. Ama orang berbuat dosa kemudian diistighfar, besok diulang lagi. Mana yang lebih baik? Kita banget itu. Kita itu habis berbuat salah istighfar besok diulang. Itu kita banget itu. Hah? Kenapa? Kita itu husnuzon. Tetap husnuzon ya, walaupun hadisnya itu jelas mengancam gitu ya. Ya. Yang kedua, walaupun lebih baik daripada yang pertama, tetap diancam oleh Allah itu. Orang berbuat dosa kemudian dia istighfar, mengulang lagi, berarti sama saja menghina Allah. Tapi jauh lebih baik daripada orang berbuat dosa tapi tidak mau apa. Kita berharap begini kalau kita nih, modelnya kalau kita nih. Dengan kita sering istighfar, akhirnya timbullah rasa penyesalan. Kalau kita begitu kan? Atau begini, habis kita berbuat dosa pagi, sorenya kita istighfar, malamnya kita mati. Selesai kan, gak ngulang lagi, orang udah mati. Coba kalau dia nggak istighfar, itu maka menurut saya jauh lebih baik dia berbuat dosa kemudian dia istighfar walaupun mengulang lah. Gitu. Yang bagus mah yang ketiga, apa itu? Habis berbuat dosa dia istighfar tidak mengulang lah. Yang pertama, kedua itu bukan taubat, yang ketiga itulah taubat. Maka beda orang yang beristighfar dengan orang yang taubat. Nah, itu dikatakan walihada qila al-istighfaru bil lisan taubatul kadzabin. Masya Allah, tersinggung kita. Apa artinya? Beristighfar dalam konteks sering mengulang-ulang dosa dengan lisan, itulah taubatnya para pendusta lah. Itu boleh dicatat tuh. Istighfar apa tadi? Istighfar dengan lisan, astagfirullahaladzim, itulah taubatnya para pendusta. Selagi kita masih apa? Mengulang-ulang kesalahan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadabu, adapun menyesal, yaitu taubatun, sepaling tinggi-tingginya taubat. Wa taibu, adapun orang yang menyesal, makna kelanjutannya ya. Wa taibu, adapun orang yang menyesal, maknanya orang yang bertaubat, minadz-dzambi, dari dosa, yaitu kaman, seperti orang, la dzamba, yang tidak ada dosa, yaitu maujud, lahu, baginya man. Jadi puncaknya taubat itu penyesalan. Dan memang taubat itu ada 3 kalau nggak salah. Menyesal, melepaskan diri dari perbuatan itu seketika. Yang ketiga, memantapkan niat untuk tidak mengulang lagi. Itu tiga unsur utama dalam pertaubatan. Nah, dari 3 itu yang paling tinggi itu adalah penyesalan. Saya lihat di sini tidak ada istighfar, karena memang istighfar itu bukan taubat. Kalimat astagfirullahaladzim itu bukan taubat. Itu hanya meminta ampun gitu saja. Sehingga kata Abdullah bin Abbas minggu yang lalu, istighfar dengan lisan artinya tidak ada penyesalan gitu ya. Besok diulang lagi mananya. Itu taubatul apa? Kadzabin. Jadi istighfar dengan lidah doang gitu, astagfirullahaladzim, itu disebutnya sebagai taubatnya orang-orang bohong. Nah, itu maka berat kalau kita ngandelin istighfar doang atas segala dosa tanpa ada penyesalan.
Sehingga hadis ini cocok sekali. An-nadamu taubatun. Jadi penyesalan itu sepaling apa? Tinggi-tingginya taubat. Ya kalau udah nyesal itu kan artinya nggak mau apa? Mengulang lagi gitu ya. Sehingga pada saat sudah sampai ke tahap itu penyesalan, maka ketika dia bertaubat itu sudah tidak punya dosa lagi. Kaman la dzamba lahu. Selanjutnya hadis kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabin taibin, wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidaklah adapun sesuatu yaitu ahabbu, sepaling disukai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ya Allah ya Karim, yaitu min syabin, apa itu? Khabarnya sudah ada ya, yaitu ahabbu, lebih disukai ilallahi ta'ala, min syabin. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, min syabin, dari anak muda mananya, taibin yang apa? Bertaubat. Wa ma min syai'in, tidaklah adapun sesuatu, yaitu abghadu, kebalikannya ahabbu, sepaling dibenci, sepaling dimurkai ilallahi ta'ala, min syai'in, dari orang tua, muqimin, yang menetapkan, ala ma'asihi, atas beberapa dosa-dosanya syekh. Apa maknanya? Allah itu menyukai seseorang, tapi Allah juga membenci seseorang. Allah suka betul, Allah murka betul. Itu maknanya kebalikan. Tidak ada yang paling Allah sukai kecuali ada seorang anak muda yang mau bertaubat. Kebalikannya, tidak ada yang Allah paling benci kecuali apa? Orang udah tua yang masih mantep dengan dosa-dosanya, masih mantep dengan maksiatnya. Jadi orang makin tua makin nggak enak ngomongnya, istiqomah dengan dosa. Kok dosa istiqomah ya? Apa maknanya? Musir itu makin bukan makin jadi, memang anteng aja gitu. Itu wah, Allah benci betul itu sama orang yang sudah tua tapi apa? Istiqomah. Masih ya apa ya? Bahasa kitanya apa sih itu? Anteng gitu ya, sama dosa itu anteng gitu. Itu Allah benci banget itu. Mulai umur 40 ngatas itu, 50 ngatas, 60 ngatas itu, kalau kita belum melepaskan diri dari perbuatan dosa itu tuh, aduh, Allah benci banget itu. Sebaliknya Allah suka betul sama anak muda yang apa? Sudah sampai apa itu? Derajat taib, orang yang mau bertaubat. Dan biasanya yang pada taubat istighfar sehari 100 itu kan yang udah tua-tua ya. Hah? Kalau anak muda apa? Ya masih ke kanan ke kiri lah. Biasa itu. Kali ini kan yang luar biasa. Ada yang masih ke kanan ke kiri, ditaubat. Umur 30, umur 20 rajin taubat. Yang mestinya udah mantep malah. Itu kan Allah gak suka betul itu. Hah? Kenapa Allah nggak suka betul sama yang udah tua tapi masih begitu? Kalau yang muda kan ada harapan tua tuh Pak ya. Kalau tua harapannya apa? Nah itu gini. Tapi tahu itu padahal. Tapi kok ya, ini saya lagi ngomongin orang tua yang dibojong ini, orang sini nggak ada. Orang tua yang dibojong ini, maaf ya, orang bojongan nggak mungkin dengar dari sini nih. Kalau orang sini sih, yang udah hafal 5 setiap hari megang tasbih. Tasbihnya putus tangan orang.
Mudah-mudahan. Nah, kalau udah tua itu kan cara nanti umurnya nyampe, alhamdulillah itu. Karena memang sudah taubat, sudah istighfar itu, insya Allah husnul khatimah itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Ya mudah-mudahan ya bapak-bapak, ya ibu-ibu ya. Ini hadis inspiratif ya, sangat inspiratif. Kita yang sudah pala 5 udahlah. Kalau pala 5 itu mungkin masih sore kali ya. Kalau yang pala 6 maghrib itu, lalu pala 7 isya udah. Ya mau kemana itu? Ya Allah, ya Allah. Hadis ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilatun wa hilatudz dzunubi at-taubatu. Singkat hadis. Likulli syai'in, khabar muqaddam, yaitu bagi tiap-tiap sesuatu, hilatun, adapun rekayasa. Apa saja ada rekayasanya? Hilah. Wa hilatudz dzunubi, adapun rekayasanya dosa-dosa, yaitu at-taubatu, pertaubatan. Ini rekayasa ini bukan artinya rekayasa yang negatif ya. Cara orang itu hilah itu sebenarnya maknanya jangan rekayasa yang negatif, apa ya? Ya, tapi mana awalnya rekayasa. Setiap apa saja itu ada rekayasanya. Nah, rekayasanya dosa itu apa? Pertaubatan. Bagaimana dosa-dosa itu biar habis? Harus direkayasa. Caranya ya bukan disimpan, tapi dia apa? Dilaporkan kepada Allah dengan menyesali, tidak mengulangi lagi, langsung pegatan langsunglah sama dosa itu. Ikhla, bahasa agamanya ikhla, segera melepaskan diri dari sumber dosa itu. Nah, rekayasanya dengan cara apa? Bertaubat. Nah, itu rekayasa mananya ya. Ada yang lain nggak mananya ini? Kok rekayasa ya? Rekayasa itu rekayasa apa? Lalu lintas tuh ya? Hah? Gimana kalau rekayasa lalu lintas? Ya, apa bahasanya itu ya? Peralihan ya? Ya kira-kira begitulah. Ya, bahasa Arab itu kadang-kadang kalau diterjemahin ke bahasa lain, terutama bahasa Indonesia itu kesulitan sekali ya. Memang bahasa kita ini bahasa yang ya, perbendaharaan katanya sedikit sekali, banyak ngimpor, terutama ya dari bahasa Arab ya, karena memang dulu kan orang Arab awal-awal ya pernah ke Indonesia itu zaman sebelum penjajahan atau pas penjajahan ya, kali waktu ya bahasa daerah ya. Kemarin saya nyediain tamu pada ketawa, ini makan gemblong. Gemblong itu kan berarti ketan yang dia apa? Dikasih gula. Ini ada orang Wonogiri guyu, Pak, gemblong itu kagak enak Pak sebetulnya. Oh, gemblung itu. Tapi kan kalau di Betawi bilangnya apa? Gemblong ya? Gemblong apa kemblong? Gemblong kan? Tapi kalau di Wonogiri namanya apa itu? Ya itu kalau sudah ke dalam bahasa itu jadi kurang enak gitu maksudnya. Jadi dia ketawa gitu tamu. Gemblung Pak. Ya bukan gemblung, gemblong. Kalau gemblung saya tahu memang gak enak. Iya. Udahlah jangan pikirin namanya, pikirin rasanya. Waktu dia makan, waduh mantul. Kan gara-gara gemblung. Jadi mantul. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis keempat ini, likulli syai'in dawaun. Enak nih hadis ya, gampang-gampang. Wa dawa'uz dzunubi apa? At-taubatu. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, yaitu bagi tiap-tiap sesuatu, dawaun, adapun apa? Obat. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuman ada yang sudah ketemu, ada yang belum gitu saja. Corona ini belum ketemu ini obatnya ini.
Belum, ya paling upaya-upaya saja. Ya macam-macam lah upayanya. Ada yang plasma, ada yang minyak telon ya, minyak kayu putih. Itu apa obat? Obat corona itu? Nggak tahu lagi, upaya saja. Kemarin yang agak masuk akal ya vaksin. Terus apa lagi kira-kira itu? Enggak, obat itu ya kayak, oh malah bukan obat tuh. Kalau itu minyak kayu putih obat bukan? Obat. Ayo silakan dah bapak kayu putih aja, nggak usah vaksin dah. Ya silakan, saya mah bebas. Ya, kalau mengenai vaksin ini saya bebaskan, walaupun saya ditugaskan untuk apa? Ya menyampaikan ke masyarakat untuk vaksin. Ya karena saya sudah 2 kali divaksin. Ya karena saya sudah 2 kali divaksin, ya saya harus sampaikan tugas ini. Nah, ya ternyata saya sehat walafiat, sudah 2 kali divaksin gitu. Ya alhamdulillah, karena saya ikhtiarnya yaitu, nah, obatnya kagak ada. Ya semua ini diolesin minyak angin kalau mau jalan nih, masker masih dipakai gitu. Cuman setelah 2 kali ini rasanya badannya enak, ya ada pengaruhnya loh. Segar, kemudian ya enak aja pokoknya ya. Ya bagi yang yakin silakan, yang nggak yakin ya silakan juga gitu maksudnya. Ya terserah ya. Kalau cara saya mah nggak saya paksa, kalau pemerintah mau paksa, kalau saya mah silakan saja. Cuman kalau saya ya mumpung gratis, so kalau beli sendiri mahal. Baik, maaf ya keluar dikit ya. Ya kebetulan memang saya punya tugas itu menyampaikan. Likulli syai'in dawaun, termasuk HIV. HIV itu kan katanya habis sekarang belum ada obat ya. Oh udah lama banget tuh, virus HIV udah lama banget, tapi katanya belum ada obatnya. Ya Allah, likulli syai'in, sebetulnya bukan nggak ada obatnya, belum ketemu. Itu namanya Allah kirim penyakit pasti apa? Iya itu. Bahkan kata yang ahli, di dalam tubuh kita sendiri itu bisa mengobati penyakit. Tubuh kita bisa menjadi obat bagi beberapa penyakit. Masuk angin, ibu nungging aja, asal keluar angin, udah sembuh itu aja. Tubuh kita mengobati sendiri. Kalau enggak ya bersiul, ya keluar. Kalau dosa itu ibaratnya penyakit, obatnya apa Ustadz? Lah ini dikatakan wadawa'udz dzunubi, adapun obatnya dosa, umpama dosa itu diibaratkan seperti penyakit, yaitu at-taubatu, taubat. Jadi orang taubat itu artinya orang sedang apa? Mengobati dosanya. Bukan artinya dosa pas diobati makin gemuk, bukan. Ya, dosanya jangan sampai hilang. Ya Allah, ini terkait dosa ya. Saya ada hadis lain di tengah ada itu penjelasannya. Jadi dulu pernah ada orang sowan ke rumah Nabi itu. Jadi ketika sampai ke rumah Nabi, seperti biasa zaman dulu itu kalau ada orang ke rumah Nabi pasti nanya gitu. Ya minimal minta diajarin apalah. Nah, kali ini dia tanya, hadisnya ada di dalam itu. Faqala ya Rasulullah inni adnabtu dzamban. Ya Rasul, saya habis bikin dosa. Jujur kalau orang dulu tuh di depan Nabi apa? Jujur. Ya Rasul, saya habis bikin dosa. Cuman dalam hadis ini tidak dijelaskan dosanya apa. Inni adnabtu dzamban. Apa jawaban Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, istaghfirillah. Ya udahlah, kamu minta ampun lah sama Allah, kata Nabi begitu. Karena kamu bikin dosa, ya minta ampun sama Allah. Kata laki-laki itu, qala inni atubu summa a'udu. Saya sudah taubat Nabi. Saya ulang lagi. Berarti taubat apa namanya itu? Ya taubatnya apalah namanya? Ya taubat sambal, benar, taubat sambal. Taubatnya nggak sungguh lah ya. Di hadapan Nabi dia bilang, saya sudah taubat tapi saya ulang lagi gitu.
Apa tadi hadisnya? Inni atubu tsumma a'udu. Gitu. Akhirnya kata Nabi, qala kullama aznabta fatub. Kapan kamu berbuat dosa, segera taubat, jangan tunda-tunda besok. Terus saja bertaubat terus. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, kemudian kita nggak mau taubat, ada yang seneng. Itu. Nah, tapi kalau kamu berbuat dosa, kamu taubat, ada yang apa? Yo, lawannya seneng itu apa? Kesel. Nah, dikatakan hatta yakuna syaitan apa? Wal apa itu? Hasiru apa bacanya ini? Wal hasiru qala ya nabi Allah idzan taktsuru dzunubi fa qala sallallahu alaihi wasallam afwullahi aktsaru min dzunubi. Jadi begini, kalau kamu bikin dosa terus saja bertaubat sampai pertaubatan itu menyebabkan setan merasa apa? Kesel. Setan itu merasa ngeluh. Waduh, kacau ini orang habis bikin dosa langsung taubat. Itu ada yang merasa rugi itu. Siapa? Setan. Tapi kalau kita bikin dosa nggak taubat, ada yang senang. Lah itu lawan itu. Nah, akhirnya kata laki-laki itu, qala ya nabi Allah idzan taksuru dzunubi. Kalau begitu, saya dosa, ntar saya taubat lagi. Terus saya dosa lagi, saya taubat lagi. Jadi banyak dong dosa saya. Apa kata Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam afullahi aktsaru min dzunubik. Begini ya, ente jangan putus asa, kata Nabi, terus saja bertaubat, karena ampunan Allah lebih luas daripada apa? Dosa ente. Karena ampunan Allah lebih banyak daripada dosa ente. Seandainya ada orang kok bikin dosa apa itu? Sepenuh langit, sepenuh bumi, bahasanya begitu, maka ampunan Allah lebih dari itu. Maka dalam kamus orang Islam ini tidak ada yaksu apa itu. Tidak ada orang Islam itu putus asa, nggak ada. Ya Allah, ini Ustadz saya kayaknya ini masuk neraka ini saya. Lah emang apa? Saya habis bikin dosa yang luar biasa. Nggak ada itu. Orang kalau udah merasa saya mah kayaknya neraka deh, ya udah, itu sudah putus asa namanya. Dan kalau sudah putus asa itu bahaya, bisa kafir. Bisa kafir orang. Salah satu penyakit yang menyebabkan orang kafir itu apa? Putus asa. Bagaimana nggak putus asa, nggak mana kafir? Karena dia putus asa kan lama-lama apa? Nggak punya semangat lagi hidup. Naudzubillah ya, naudzubillah. Akhirnya dia apa? Masuk ke kamar, ngambil silet. Atau dia ke pinggir kali. Apa itu? Pakai dadung, naudzubillah. Kalau sudah gitu kan jadi kafir. Jangan sampai begitu. Jadi penting kita memantapkan hati bahwa sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar dari dosa. Nah, itu artinya kita tidak boleh putus asa itu. Tapi juga jangan ngandel. Tenang, pokoknya Allah pasti ngampunin. Ayo kita ngejak lagi. Jangan begitu, jangan. Ngerinya pas ngejak belum tobat mati ya itu. Ya, itu. Jangan ngandel ya. Ya, ini kan kita hitungan hari udah ya. Belasan hari lagi mau Ramadan ini. Kira-kira seneng nggak ini sama Ramadan ini? Hah? Ya, mudah-mudahan itu. Senengnya aja Allah haramkan dari api neraka. Senengnya doang tuh. Ya, teman jangan ngandel, enggak puasa. Yang penting saya senang Ustaz. Itu kacau itu, orang begitu kacau menurut saya itu. Ya, ada hadis ya. Man fariha ya pakai dalam sampai belum dah ya. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala. Siapa yang senang bunga Ramadan mau sampai, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api. Bapak senang enggak? Alhamdulillah. Ibu senang, Bu? Oh, besok agak puasa. Kan saya udah senang Ustaz. Ini mana yang begini? Loh, senangnya aja pahalanya segitu. Apalagi plus puasanya, apalagi plus tarawehnya. Oh, itu lebih dari itu. Itu loh maksud saya. Nah, sehingga nanti kan puncaknya seorang soiman itu ketika malam takbiran dia kembali suci. Kembali suci ada apa?
Fitri. Bahasa Arabnya itu kalau kembali sih Idul Fitri. Nah, sucinya itu seperti apa Pak Ustaz? Kayaumin waladathu ummuh. Seperti apa? Bayi yang baru apa? Ya. Tapi itu jangan terus besok habis lebaran kita ngejar lagi. Wah, hitam lagi itu. Jangan begitu. Ntar juga ketemu Ramadan angus lagi. Jangan begitu. Banyak orang yang tahun ini udah nggak ketemu Ramadan. Banyak nggak? Tetangga kita aja hitung, ada nggak 2-3 orang itu yang nggak ketemu? Ada nggak? Banyaknya ada berapa? 5 ada. Masya Allah. Bisa jadi yang bersangkutan itu punya cita-cita mau ketemu lagi Ramadan, tapi kan atau kita dia ini, kita kan hanya berharap, jangan kepedean lagi. Ya, kalau tinggal hitungan belasan menyampe nih, belum tentu. Yang ntar mau terawih aja dia nyampe, ntar malam mau terawih nih, sorenya dia nyampe itu, ada itu, saya pernah itu, Masya Allah, udah tinggal mau terawih ntar malam dia nyampe. Hah? Habis terawih kayak biar enakan dikit. Lah umur kan begitu. Mudah-mudahan ya, karena kita mintanya dari bulan Rajab itu, Allahumma barik ya, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Kelihatannya sih nyampe itu, kelihatannya gitu. Ya Allah, tapi saya ini batuk mulu Ustaz, apa nyampe? Ya mudah-mudahan gitu, yang batuk nyampe, yang keju-keju itu apa itu ya nyampe, nyampe semua dah mudah-mudahan ya. Ustaz nyampe enggak? Ya doain lah, masa Ustaz yang nyampe. Ustaz tukang doain orang gitu, Ustaz kan jadi doain. Curang jamaah nih. Doain saya ya biar nyampe ya. Saya sih sebetulnya nggak mau nyampe bulan puasa, saya mau nyampenya lebaran. Bapak mau nyampe puasa apa mau nyampe lebaran? Banyak banget permohonan. Bu, ibu mau nyampe bulan Ramadan? Oh enggak sekarang. Tadi aminnya paling kenceng tuh. Maunya nyampe Ramadan, nyampe Syawal lagi tahun depan. Gua nggak mati-mati itu orang. Ya terserah Allah ya. Kita hanya meminta, yang penting mungkin permintaannya yang nggak kalah penting itu, seandainya nggak nyampe juga husnul khatimah gitu. Iya. Emang ada tanda-tandanya ya Ustaz? Ya tahu lah. Tandanya yang nyampe nggak bagaimana, tandanya yang nggak nyampe bagaimana saya nggak tahu. Dari wajahnya sih wajah orang nyampe semua. Nyampe Ramadan maksudnya. Tahu kalau habis Ramadan. Itu orang meninggal di bulan puasa enak tuh. Dosanya habis meninggal bulan puasa. Saya yakin nih, pada nggak mau juga. Emang biasa orang pada takut mati tuh. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tuh hadis ya Allah? Jadi kesimpulannya terkait apa? Cerita tadi ada orang laki dia sowan kepada Nabi, terus saja kita taubat. Sebab kalau ente taubat apa? Ada yang kesel itu. Siapa? Setan. Begini. Kita punya tongkrongan, Pak. maaf ya, ada yang tersinggung apa? Yang tongkrongan itu isinya maksiat mulu. Ada grup maksiat lah pokoknya. Ada apa? Saya nggak mau nyebut posronda, takutnya pada tersinggung. Ada pokoknya ada tempat nongkrong yang kalau udah nongkrong itu isinya maksiat terus gitu. Lah, semenjak kita dengar hadis tadi itu, kita akhirnya apa? Goodbye. Selamat tinggal. Itu rupanya teman-teman kita itu kan nggak seneng tuh Pak, karena udah bertahun-tahun kita istiqomah nongkrong di situ, ini maksiat tadi. Tiba-tiba kita sadar, kita tahu kan kita tinggal itu majelis. Kalau dia kesel, sama itu juga setan berarti. Kan siapa yang bertaubat, maka yang kesel kan setan tuh Pak. Berarti kalau kita taubat, dia siapa itu berarti? Setan. Maka tolongin itu teman-teman mantan tongkrongan kita supaya dia nggak jadi setan. Gitu. Sini Tan, kita panggil aja. Ya ini kan ada ya yang masih doyan begitu tuh, ada teman kita, saudara kita. Ya bantu. Apalagi bapak mungkin lebih tuaan, nasihatin saja gitu.
Lu mau sampai kapan begitu aja? Itu enak kalau orang Betawi, yang tuan ngomong gitu. Lu sampai kapan? Kalau yang muda nih bisa sok tahu lu. Kalau yang muda nih. Ya Allah. Lanjut hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim, at-taubatu tuhdimul apa? Haubata. At-taubatu, adapun taubat yaitu tuhdimu. Apa itu? Merubuhkan ia. Apa taubat? Al-haubata, akan dosa. Haubah ini maknanya apa? Al-khati'ah, dimanain juga al-ithmu. Jadi cara merubuhkan atau merontokkan bangunan dosa itu dengan apa? Taubat. Jadi ibarat dosa itu bangunan lantai berapa gitu ya, itu ketika kita taubat langsung buat seperti itu. Jadi pertaubatan seorang manusia itu seperti meruntuhkan ya Pak, gedung itu. Nah, dikatakan at-taubatu tuhdimul haubah. Hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, tubu. Ini malu ini, yang lempengan ini kita malu. Ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Ini kata Nabi, tubu, bertaubatlah kalian. Nabi suruh kita taubat, jangan bosan, terus taubat saja. Kenapa Nabi nyuruh kita taubat? Tubu ilallah fa inni, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, yaitu atubu, bertaubat aku ilaihi kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Loh, Nabi itu loh. Makanya saya bilang malu ini kita. Nabi setiap hari taubatnya berapa kali? 100 kali. Masya Allah. Ada orang tanya, Ustadz itu berarti Nabi apa dosanya banyak? Oh bukan. Nah, unzur fi syarhi, ini di dalam ada keterangan menarik ini. Taubat itu lihat orangnya. Tidak semua taubat itu karena dosanya, tidak. Tergantung orangnya siapa. Kalau Nabi, dia taubat itu bukan karena dia punya dosa, bukan. Nah, maka di dalam ini ada ini. Ada taubatnya orang umum, orang awam, orang biasa. Wa taubatul awami minadz dzunub. Orang awam, orang biasa, kelasnya masih kelas SD lah gampangan itu. Itu taubatnya memang mentaubati dosanya. Bikin dosa, taubat. Itu orang awam itu begitu. Itu SD lah. Naik dikit, menurut kita nih orang, maaf ya, mungkin contohnya apa, kiai apa ustadz gitu ya misalnya ya, kok kiai taubatnya kayak gitu ya, apa kiai dosanya banyak? Bukan. Untuk kelas-kelas yang lebih dari orang biasa, kalau dia taubat bukan karena dosa, bukan. Nah, ini yang dikatakan wa taubatul khawasi. Taubatnya orang spesial, orang khusus, itu bukan karena dosanya, tapi apa? Min ghaflatil qulub, karena hatinya itu sering lalai. Ustadz taubatnya sampai nangis-nangis, apa Ustadz habis mabok apa ya? Bukan, Ustadz mabok. Kalau orang-orang kayak gitu itu bukan taubat dari dosa, tapi dia merasa hatinya itu lalai, hatinya itu nggak khusyuk, hatinya itu mungkin ada penyakitnya, hatinya itu kurang ikhlas. Bukan karena dia bikin dosa, bukan. Itu taubatnya orang apa? Orang khusus. Lah bagaimana taubatnya Nabi? Nah kalau taubat Nabi di atas yang tadi tuh, di atas yang nomor 2 itu. Wa khawasi mimma siwal mahbubi. Pertaubatan orang khusus itu karena dia berbuat sesuatu yang memang dia cintai. Ini kan gak masuk akal Pak. Contoh beginilah contoh. Nabi makan enak, terus dia nambah, Nabi pasti taubat. Lu bayangin coba, makan nambah taubat. Karena Nabi itu tidak boleh sampai kepada derajat mengerjakan sesuatu yang disukai. Nabi jalan-jalan ke mall, taubat pasti Nabi itu. Mama itu ada mall itu.
Jadi pertaubatan kelas Nabi itu ketika mengerjakan sesuatu yang disukai. Yang disukai si nabinya, bukan yang disukai Allah. Contoh, maaf ya. Kalau cara bapak dilempari batu sama orang ya, orang jahat, sampai apa itu? Benjol sampai berdarah. Boleh nggak kita membalas itu? Boleh, orang namanya kita nggak salah ditempong, nah, disampit atau dibagel atau apa orang kita. Tapi kalau Nabi, jangankan membalas, tidak mendoakan baik saja, itu sebuah kesalahan. Untuk kelas Nabi itu. Di Taif dulu waktu Nabi hijrah, itu kan dilemparin batu itu Nabi sama orang Taif. Kalau cara kita kan kita balas tuh ya. Orang mau menyebarkan Islam kok dia lemparin apa? Batu itu. Cara kita balas itu. Bahkan malaikat sudah nawarin itu. Apa Jabal Uhud kita lemparin ke Taif biar hancur sekalian orang. Padahal Nabi sudah berdarah-darah itu. Saat itu jangankan membalas walaupun itu benar. Mendiamkan saja Nabi itu salah. Maka kalau Nabi diam, pasti Nabi taubat. Maka Nabi tidak membalas, tidak diam, tapi didoain sama Nabi. Apa? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, kasih hidayah itu, kasih petunjuk kaum saya itu. Dia berbuat seperti itu karena dia nggak tahu saya ini siapa. Maka kalau udah kelas Nabi itu beda, Pak. Kalau kita kan ngamukan kita, modelnya ngamuk kalau kita itu. Jangankan sama orang yang apa ya, memang pantas kita ngamukin. Yang nggak pantas ngamuk kita ngamuk juga kalau gitu tuh. Tahu ngajinya sama siapa yang ngamukan begitu? Nggak tahu saya. Nggak gitu ya. Kalau akhlak Nabi nggak gitu. Ibu punya pohonan rambutan, Bu, misalnya ya. Terus rambutannya dicolong sama orang gimana tuh, Bu? Ya, kalau cara kelasnya Nabi itu petikin yang nyolong tuh bagi, itu kelas Nabi itu. Petikin yang banyak, yang enak, anterin, Pak, tadi Bapak ngambil rambutan saya ya, besok gak usah ngambil Pak, ini saya bagi. Itu kelasnya Nabi itu. Tapi apa begitu orang kita? Hah? Yang ada pasang itu apa, beling di itunya. Kalau kelas Nabi begitu, semakin dizolimi semakin dibaiki kalau Nabi itu. Kalau kelasnya Nabi, ya Allah Ustaz, sakit hati saya Ustaz. Saya nganterin hadiah Ustaz ke rumah saudara, ke rumah abang, ke rumah adik, rantang saya ditendang Ustaz. Terus ente gimana? Alhamdulillah, saya doain mudah-mudahan abang saya, adik saya panjang umur. Nabi rantang ditendang, didoain panjang umur. Coba buatan kita bagaimana rantang ditendang tuh? Kapok wah. Masih mendingan ngomong kapok daripada nyap-nyap itu. Nyap-nyap itu orang Betawi. Jadi orang itu memang ada kelas-kelasnya. Berat ya kelas yang itu. Udah besok kalau dia apa-apain orang, doain aja Pak ya. Saluran air dipampet orang, doain. Apalagi genteng ditempong orang, alhamdulillah. Itu pakai dar ya. Motor hilang, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan yang ngambil motor saya panjang umur. Begitu. Temannya doain, "Loh, nanti motor saya malah hilang gara-gara panjang umur itu." Malingnya didoain panjang umur. Itu kelas Nabi. Aduh. Belajarlah bagaimana akhlak Nabi itu, belajar. Nabi itu nggak dendam itu Nabi. Oh Allah. Nabi kalau dendam bahaya sekali Nabi itu. Ingat Daksur ya? Daksur itu mau membunuh Nabi itu. Membunuh Nabi. Giliran Nabi yang pegang pedang dipeluk. Atau cerita nenek-nenek Yahudi itu yang dia suapin sama Nabi. Itu nenek-nenek brengsek itu. Nabi itu nyuapinnya kan dikunyah dulu ya. Nenek-nenek nggak punya gigi, sudah lembut disuapin gitu.
Tapi Nabi nggak pernah memperkenalkan diri, orang matanya buta. Itu setiap Nabi nyuapin itu, terus nenek-nenek itu yang ngatain, jangan percaya sama Muhammad. Oh, Nabi dijelek-jelekin. Coba cara kita apa? Kayak mendingan kita kasih racun tuh nenek-nenek tuh. Nah, kita nyuapin, kita baik-baik dikatain. Sampai Nabinya meninggal itu ya, diganti sama Abu Bakar apa sama Umar misalnya itu. Gila, ini kok beda. Yang biasa nyuapin saya mana yang biasa? Beda. Rupanya kalau Abu Bakar dijejelin langsung. Beda. Oh, yang nyuapin biasa ibu itu sudah meninggal. Siapa emang yang sering ibu katain? Nangis. Ya Allah, yang nyuapin saya yang saya katain. Astagfirullah. Itu akhlak Nabi itu. Cerita-cerita kayak begitu Bapak ingat-ingat supaya nanti akhlak Nabi dipakai. Ngamuk mulu ini modelnya orang kita ini. Aneh. Terus saja di Pak, ini saya harus hatamkan karena nanti sekali lagi pertemuan ya. Ya Allah. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tubu ilallah. Tubu ya. Bertaubatlah kamu ilallah kepada Allah. Wala tayasu, dan jangan putus asa. Nggak boleh putus asa. Makanya begini. Kalau punya dosa, punya kesalahan yang merasa kita ini sulit sekali. Saya ini mau taubat, tapi bagaimana caranya bertaubat? Saya ini mau nyesel, tapi bagaimana caranya nyesel? Ya, diskusikan sama orang yang ngerti. Datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai gitu. Ya kalau ke rumah saya ya nenteng montong lah, 1 apa 2 gitu lah. Durian montong gitu ya. Saya kasih tahu caranya taubat bagaimana. Ya jangan putusin sendiri. Coba kalau putus sendiri nanti nggak tahu cara-caranya itu. Syaratnya berat ya, montong 2 berat ya. Kalau ada, kalau nggak ada, musangking lah, musangking. Masih berat juga itu. Ustadznya matre nih, ustadznya nih ya. Ya Allah, Bu, musangking. Ya Allah, wala tayasu, dan jangan apa? Berputus asa. Kenapa kita nggak boleh putus asa walaupun dosa kita banyak? Fa innal ya'sa, karena sesungguhnya putus asa yaitu kufrun. Kufrun itu bisa menyebabkan kafir. Itu karena merasa saya sudah nggak diampunin Allah, ini kayak dosa saya udah banyak ini. Akhirnya bawa silet tadi, minum baygon. Naudzubillah. Dia pikir setelah itu selesai, padahal begitu dia minum baygon urusannya baru mulai. Ini saya kasih tahu ya, orang putus asa kalau dia naudzubillah mengakhiri hidupnya dengan cara-cara begitu yang menurut setan itu, ini kalau saya minum baygon urusan saya, beban saya selesai, itu menurut setan. Tapi menurut malaikat, ketika dia minum baygon dan mati, urusannya baru mulai. Beda itu. Apa yang disampaikan sama setan sama malaikat beda. Kok urusannya baru mulai? Iyalah, kematian yang diakhiri dengan seperti itu urusannya berat banget di akhir. Bisa jadi imannya hilang. Naudzubillah min dzalik. Saat dia minum baygon, naudzubillah. Itu setannya luar biasa. Wah, ayo, untuk setan dulu. Atau dadung ini apa? Tali. Setannya sangat. Sponsor bayi setan itu biasanya itu. Dadung bayi setan. Terus silet itu ya. Itu sponsornya langsung tuh, bayi setan. Nah, ini penting ya, kita kawan-kawan ini yang punya teman yang mulai kelihatannya bengong gitu ya, itu kalau ada kawan-kawan saudara yang udah mulai bengong, samperin Pak, samperin kawan-kawan bengong tuh, siapa tahu bebannya apa berat, bengong aja itu, di masjid bengong, di rumah bengong, samperin Pak, samperin tuh, itu masalahnya banyak nih biasanya yang suka bengong ya. Selanjutnya yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajilu, mulai malam ini jangan ditunda lagi, ajilu, bersegeralah kalian bitaubati, dengan taubat, jangan tunda-tunda, mulai malam ini taubat, mulai malam ini jangan ditunda, karena siapa yang bisa menjamin umur kita sampai besok pagi? Nggak ada yang tahu. Ajilu, bersegeralah kalian bitaubati, dengan bertaubat, qoblal maut, sebelum apa?
mati. Termasuk juga urusan sholat ya. Urusan sholatnya jangan ditunda-tunda ya. Kecuali memang ada urusan yang memang harus menunda sholat. Emang boleh Ustaz? Boleh. Contohnya apa? Lagi bawa pesawat. Zuhur, nebak dulu. Mana mungkin nebak dulu? Hah? Bawa pesawat nebak dulu, nggak bisa. Bawa kereta, lagi operasi sesar, itu ibu-ibu udah mau beranak itu, Bu, tahan dikit ya, saya mau sholat dulu. Wah, bisa mati ibu-ibu itu. Nah, boleh seperti itu boleh ya. Nolongin orang, tabrakan, jeger, kita mau sholat ke masjid, nggak apa-apa nunda itu, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak ada urusan, tahu kalau final bola itu bisa ditunda nggak itu? Ini tinggal adu penalti Ustadz, tinggal adu penalti itu, atau final apa itu bulu tangkis itu, boleh nggak ditunda itu sholat? Hah? Terserah itu ya, terserah itu. Wa ajilu, dan bersegeralah kamu bis sholati, dengan apa? Sholat. Kenapa? Kalau ditunda-tunda itu ngerinya apa? Qoblal faut, sebelum waktunya apa? Habis. Begitu. Apalagi waktu sekarang itu speednya sama Allah ditambah. Jamnya sama Pak. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sama. 1 menit sama dengan 60 detik. Itu sama. Cuman speednya sama Allah ditambah. Dulu rata-rata mungkin speednya 10 km per jam, sekarang sudah 20 km per jam. Maka kita ada kata gini, perasaan masih sore, tahu-tahu udah pagi lagi. Perasaan baru kemarin kita apa? Taraweh, besok udah taraweh lagi. Memang speednya ditambah supaya apa itu? Kiamatnya sudah semakin dekat. Bahkan ada yang udah lewat, 2012 udah lewat kiamat tuh. Ada yang bilang 2012 ya. Udah lewat kiamat, udah lewat tuh. Ya Allah ya Karim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu, ini penyempurna saja ya. Taubatlah kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum bahwa mati kalian. Ini hadis terakhir, fadilah apa? Tahu? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wasi'an mubarakan arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamizina wa jama'atina wa ma'hadana wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh